Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengejar matahari. Saudara yang terkasih, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan ini, saya perlu memberikan sedikit masukan untuk saudara yang mengikuti streaming dari berbagai daerah. Tadi kita mengalami gangguan cukup lama karena ya internetnya lambat sekali di sini, saudara-saudara. Kami langganan itu 50 Mbps, tapi masuknya kadang enggak sampai 10 Mbps. Naik turun. Nanti giliran bagus paling 40. Jadi harap saudara maklum, tetapi kami akan tetap melakukan upload ulang kalau ternyata hambatannya cukup parah. Tapi tadi masih bisa dikejar dan masih bisa puji-pujian. Jadi kita tinggal lanjut saja, saudara-saudara. Nah, malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa untuk Ibu Frida yang saat ini sakit kepala dan muter katanya. Jadi itu kayak vertigo. Jadi kita tunduk kepala sejenak, mari kita berdoa untuk Ibu Frida yang pada sore ini tidak bisa hadir bersama kita. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada malam hari ini ya Bapak Yahweh. Saya berdoa untuk Ibu Frida, umat-Mu yang selalu setia beribadah dari Jogja hingga sampai ke Magelang ini. Dan saat ini sedang sakit kepala dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kepalanya terasa berputar. Dari tempat ini sekalipun kami memiliki jarak, kami menyingkirkan dan menolak segala sakit kepala yang menguasai fisiknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya tolak dan saya singkirkan, pergi tinggalkan Ibu Frida. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Demikian pula dengan umat-umat-Mu yang lain yang mungkin saat ini sedang sakit, Bapak berkenan untuk menjamah, menyembuhkannya sehingga bisa kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema mengejar matahari. Mungkin terasa agak janggal ya, matahari kok dikejar. Saya mendapatkan inspirasi kata-kata ini adalah pada waktu kemarin kami bersama dengan beberapa orang pergi ke satu objek wisata. Sebetulnya saudara-saudara, objek wisata itu dari Magelang cuman 1 jam saja. Tetapi karena salah arah ya, jadi muternya ke arah Jogja. Sangat jauh sekali, saudara-saudara. Nah, pada saat itu suasana sudah semakin sore, sehingga kita berusaha untuk mengejar matahari. Nah, itu inspirasinya dari situ, saudara-saudara. Mengejar matahari. Apanya yang dikejar, saudara-saudara? Karena kita akan lihat sunset, ya, matahari terbenam di objek wisata itu, katanya sangat bagus sekali dan kita harus cepat kejar mataharinya supaya tidak keburu tenggelam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, saya merenung. Terkadang kita harus berputar karena tidak tahu arah.
Sama seperti perjalanan kami kemarin harus berputar, harusnya dari Magelang langsung nembus ke Borobudur, ini malah langsung ke arah Jogja, jadi jauh sekali. Tapi itulah GPS, saudara-saudara. Kadangkala petunjuk arahnya malah keliru. Jadi saya berpikir-pikir, saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup kita kadangkala seperti itu. Harus berputar-putar. Nah, yang lebih celaka lagi, kalau petunjuk jalannya itu ngawur, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam sisi iman kita, sebetulnya di luar sana ada banyak petunjuk jalan menuju ke surga. Tetapi, apakah benar petunjuk jalan itu pasti ke surga? Sementara yang menunjukkan jalan belum pernah ngalami mati. Coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Ada orang yang menunjukkan jalan, oh ini loh surga itu begini, tapi orangnya nggak pernah mati, belum pernah mati. Ketika mati, nggak pernah hidup lagi, saudara. Bagaimana dia bisa menunjukkan surga, surganya benar apa tidak? Tetapi kalau Yesua yang menunjukkan surga, itu pasti benar. Karena dia pernah mati dan dia adalah pemilik surga itu sendiri. Jadi kita punya keunggulan sangat luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa Yesua itu tidak mungkin sesat. Karena dia pemilik Syamayim, bahkan dia sendiri adalah jalan. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Wayomer elayu Yeshua anoki haderek wahaemet wahahayim lo yani is elha abbilti al yadi. Di sini Yeshua justru menjadi jalan. Jalan apa? Jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Karena di sana ada kata wahayim, hayim itu kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Mislei, melalui Mislei kita diberitahu, bahkan ada 2 ayat yang mirip kata-katanya di dalam kitab Mislei 14 ayat 12 dan kitab Mislei 16 ayat 25. Kata-katanya mirip. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sama ayatnya. Nah, coba saudara bayangkan. Kita mencari jalan. Kita pikir jalan kita sudah benar, saudara-saudara. Tetapi ternyata ujungnya maut. Nah, oleh karena itu, agar supaya saudara itu benar-benar bisa mendapatkan jalan yang pasti, saudara harus lihat petunjuk jalannya terlebih dahulu. Siapa yang menunjukkan jalan? Misalnya, saya menunjukkan jalan saudara menuju ke Gedung Putih, bisa nyampe enggak saudara-saudara? Bisa sih, tapi muter-muter enggak karu-karuan. Tapi nyampe-nya mungkin bukan di Gedung Putih. Enggak tahu kemana. Karena saya belum pernah melangkahkan kaki di Gedung Putih. Tapi berbeda. Kalau Donald Trump yang nunjukin Gedung Putih, saudara pasti nyampe enggak? Pasti. Nah, itu indikatornya di situ, saudara-saudara. Nabi-nabi manapun di atas muka bumi yang namanya manusia, dia bisa saja menunjukkan jalan. Tetapi apakah dia sampai? Belum tentu. Makanya kalau ada orang mati selalu ngomongnya apa? Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Masih semoga. Tetapi di dalam iman kita enggak ada istilah semoga, saudara-saudara. Yang ada adalah kepastian keselamatan yang datang dari Tuhan.
Karena Yesua yang jadi jalannya, dia bahkan penunjuk jalan, dia bahkan pemilik surga itu sendiri. Kurang lengkap apa coba? Jadi kalau kita percaya kepada Yesua, sudah dipastikan kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, kembali lagi ke masalah mengejar matahari, Bapak Ibu. Dari apa yang saya renungkan dari sejak kemarin, saya mendapatkan ada beberapa renungan yang bisa kita tarik kesimpulan di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah mengejar matahari. Ya, ini saya tulis, mengejar matahari. Berarti kita sedang berpacu melawan waktu. Berpacu melawan waktu yang sekarang ini berjalan bahkan berlari dengan sangat cepat. Saudara entah merasakan atau tidak, tapi banyak orang yang berbicara, bahkan saya sendiri merasakan bahwa waktu itu berlari dengan sangat cepat sekali. Waktu 1 minggu cepat sekali. Terutama saya yang mempersiapkan materi khotbah. Nyaris kepontal-pontal, saudara-saudara. Apalagi seminggu saya harus menyiapkan 3 materi. Dan tentu saja kalau bukan hikmat dari Bapak Yahweh, saya hanya berkata, Tuhan aku enggak sanggup. Saya bahkan pernah ngomong terang-terangan dengan Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan sekarang sudah malam minggu. Jam sudah menunjukkan 11 malam. Tapi saya belum mendapatkan materi khotbah sama sekali. Saya ingin bertanya, apakah saya akan terus seperti ini ya Tuhan? Saya mohon berilah hikmat supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan ternyata doa itu dijawab, saudara. Secara tiba-tiba hikmat dari Bapak Yahweh itu masuk, otak saya menjadi seperti spons, langsung menyerap segala ilham roh yang saya dapatkan, saya tinggal menulis. Dan dengan singkat hanya cukup sampai jam 1 atau jam 2 selesai sudah. Oleh karena itu saudara-saudara, saya katakan bahwa kenapa sih kok waktu begitu cepat sekali? Saudara ngerasain enggak kira-kira? Luar biasa ya cepatnya waktu ini Bapak Ibu. Saya merenung, kenapa ya waktu begitu cepat? Rasanya dulu waktu saya masih kecil, lamanya luar biasa waktu itu. Bahkan ketika saya baru pertama kali bertobat saja tahun 79, saya masih merasakan waktu itu lama. Kenapa? Karena saya itu kesukaan ibadah itu begitu meledak-ledak, saudara-saudara. Nah sekarang coba saudara berpikir, apakah saudara masih meledak-ledak untuk beribadah? Ataukah sudah mulai ngelokro? Saya waktu itu menunggu waktu 1 minggu rasanya lamanya minta ampun. Sementara hati saya meluap-luap luar biasa. Keinginan untuk datang beribadah bersama-sama. Padahal gerejanya tidak sebesar ini. Gerejanya mungkin ya separuh dari ini. Itu pun tidak ada separuhnya. Tetapi kegemaran saya dalam ibadah itu luar biasa. Makanya saya katakan, kalau kita sudah mulai ngelokro, ibadah saja sudah mulai malas, jangan-jangan cinta pertama saudara sudah mulai padam. Dan itu sangat berbahaya untuk kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mempercepat waktu, tujuannya apa?
Tujuannya adalah agar orang-orang kudus itu bisa selamat. Karena kondisi saat ini itu sangat rawan sekali dengan setan yang menjatuhkan manusia. Rawan luar biasa, saudara. Karena setan saat ini sedang mengeluarkan kekuatannya yang terakhir. Karena waktu setan hidup di bumi ini sudah tinggal sedikit lagi. Jadi dia betul-betul mengeluarkan kekuatannya yang luar biasa. Baik kekuatan penipuannya, baik kekuatan pembinasaannya. Yang penting kita mesti menyadari bahwa inilah saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kitab Markus, pasal yang ke-13 ayat 20 dikatakan, dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, perhatikan kata terpilih, yaitu yang telah dia pilih, dia mempersingkat hari-hari itu. Saudara yang terkasih, betapa sangat mengerikannya jikalau waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan cara yang sia-sia. Coba kita berbuat satu pertanyaan dalam pikiran kita. Apa sih yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Selama aku bertobat itu aku melakukan apa untuk Tuhan? Ayo coba kita renungkan masing-masing, saudara. Ada yang berkata, saya sejak bertobat nggak ngapa-ngapain. Yang penting kan saya ibadah. Jadi bertobat hanya untuk memanasi bangku kehilat saja. Tetapi ada orang yang berpikir bahwa waktu yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berkarya bagi Bapa Yahweh. Karena betul-betul waktunya singkat. Kita harus mengejar matahari, sebentar lagi gelap. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa waktu itu begitu cepat, saya juga merenung, kenapa waktu begitu cepat? Ternyata saudara, apakah kita menyadari bahwa kecepatan waktu itu berarti kita mendekatkan diri pada waktu jatah hidup kita di dunia ini. Karena jatah kita semakin lama semakin mendekati penyelesaian. Andai kata Tuhan beri jatah umur saya 61, berarti saya sudah tinggal hitungan bulan saja hidup di dunia ini. Kalau jatah saya 61. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu, saudara-saudara, kapan dan umur berapa kita berakhir di dunia ini. Oleh karena itu, dengan cepatnya waktu, seharusnya kita mulai menyadari bahwa hari-hariku semakin bertambah pendek. Jatah yang Tuhan berikan semakin mendekat. Jadi kita tidak boleh seperti orang berkata apa? Lupa daratan. Kita tidak menyadari bahwa sekali waktu kita harus mendarat, kita harus kembali pulang. Jadi kalau kita pulang, berarti kita nyasar enggak, saudara-saudara? Enggak mungkin nyasar, karena kita pulang. Namanya saja pulang, makanya sebutnya adalah pulang ke rumah Bapa. Jadi saudara-saudara,
Kalau kita melihat bahwa hari semakin gelap, matahari semakin tenggelam, kegelapan makin menyeruak, kita mesti jaga hati benar-benar. Karena betul-betul setelah kegelapan akan terjadi sesuatu. Dan saat ini saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, baik yang ada di Kehilat Alef Tau Magelang maupun saudara yang ada dimanapun saudara berada. Saat ini kita sudah berada dalam kegelapan total dunia ini. Dosa semakin marak. Orang berjatuhan semakin bertambah banyak. Bahkan orang-orang yang tadinya menggebu-gebu setia kepada Bapa Yahweh, ternyata guling imannya, saudara-saudara. Saya kadangkala mendengar, oh si A sekarang sudah tidak lagi ibadah. Ternyata waktu dicek, dia sudah pindah iman. Begitu singkat sekali, begitu remeh sekali berpindah. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Seharusnya kita bertahan agar supaya kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Kita lihat caption berikutnya, saudara-saudara. Matahari tenggelam dan kegelapan mulai mendominasi. Situasi kegelapan betul-betul luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu menegaskan kepada saudara sekalian bahwa saat ini setan dari berbagai macam sektor, apakah itu sektor malapetaka, apakah itu sektor penipuan, atau apa saja, mereka betul-betul meningkatkan daya kerja mereka untuk meluluh lantakan manusia yang disayang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya merenung saat ini dengan segala kelicikannya, setan itu berusaha untuk menggulingkan iman kita. Ada banyak cara setan menggulingkan iman orang percaya. Ada orang yang guling imannya itu karena belajar pada pola yang salah. Sekarang dengan mudahnya orang menolak Bapa Yahweh dan menolak Yeshua HaMashiach. Bahkan menyebut Yeshua dan perjanjian baru itu bullshit. Enggak pernah ada katanya. Itu hanyalah dongeng-dongeng ciptaan orang Yunani. Ada yang ngomong seperti itu, saudara-saudara. Dan itu sangat tragis sekali. Bahkan pemberitaan nama besar Bapa Yahweh saja bisa dipelesetkan. Tidak dipanggil, padahal perintahnya itu dipanggil. Banyak orang yang sekarang belajar dari orang-orang Yahudi, malah menolak Yeshua dan tidak memanggil nama besar Bapa Yahweh. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang dia tidak memanggil nama Bapa. Dia memanggil dengan panggilan Hashem dan Adonai. Saya tanya, kenapa sih kok kamu tidak mau panggil nama Yahweh? Dia bilang nama itu terlalu kudus, sehingga tidak boleh dipanggil. Saya tanya, yang melarang siapa? Bukankah kitab suci justru menyuruh memanggil? Saya sudah berkali-kali mengingatkan, ada 3 ayat yang saya rasa sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita harus memanggil nama Bapa Yahweh. 1 Tawarikh 16 ayat 8.
Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4. Semua ayat itu selalu memiliki arti. Hodula Yahweh kir upismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Dia berkata, saya akan memanggil kalau ada ritual yang kudus. Saya tanya pada orang itu, kalau kamu melakukan ibadah, kamu panggil atau tidak? Tidak. Berarti ritualmu enggak kudus dong kalau begitu. Wong kamu tidak mau panggil. Kamu sendiri yang bilang katanya kalau ritual kudus kamu panggil. Tapi sekarang kamu tidak mau panggil. Berarti enggak kudus dong. Ayo, kelabaan enggak dia mulai, saudara-saudara. Terus saya katakan, Shema Yisrael, itu menurut kamu kudus atau tidak? Pasti tidak mungkin mereka berkata tidak kudus. Kalau tidak kudus saya akan kejar. Kok kamu menyebut? Bukankah kalau tidak kudus tapi kamu memasyurkan, itu sama saja kamu memasyurkan yang tidak kudus? Ayo, bingung kan saudara-saudara? Karena apa? Dia melanggar perintah. Perintahnya kan disuruh memanggil. Itu yang pertama. Setan nyeret dari situ. Karena apa? Kegelapan malam mulai menyeruak. Kemudian yang kedua, pertengkaran. Itu juga bisa menjadi penyebab gulingnya iman seseorang. Yang tentu diawali dengan perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu menjadi pemicu datangnya kekecewaan yang akan melebar dengan satu tujuan yang sama. Salah satu di antara mereka mundur. Makanya saya menganjurkan kepada saudara, jikalau ada perbedaan pendapat, coba buat sebuah pertanyaan. Perbedaan pendapat ini menjurus kepada keselamatan atau tidak? Kalau tidak ada menjurus ke keselamatan, enggak usah dilanjut. Contoh misalnya, ada orang yang bilang, oh Roh Kudus itu begini-begini. Yang satunya lagi bilang, oh begini-begini. Apakah dengan perbedaan pendapat itu ada yang binasa dan ada yang tidak? Ternyata tidak. Itu hanya sebuah pemahaman-pemahaman manusiawi saja. Tetapi perbedaan pendapat yang menjurus kepada keselamatan adalah Anda memanggil nama Bapa atau memanggil nama asing. Itu yang penting, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau agar supaya jangan sampai ada pertengkaran. Perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau sudah menjurus kepada pertengkaran, wah itu sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Karena kalau bertengkar pasti masing-masing akan berkata apa? Ya sudah, kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Akhirnya apa? Enggak menyembah kepada Bapa Yahweh. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sumber pemicu jatuhnya iman seseorang, yaitu setan menggunakan kemerosotan ekonomi. Dan ini menjadi alat pemicu hilangnya kepercayaan kepada Tuhan. Ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan lainnya. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memberitahu kepada saya dan berkata, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saat ini bisnis saya mati total. Saya tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Istri saya jualan pun juga tidak ada yang beli. Apa yang harus saya lakukan? Saya tentu berkata, saya tidak akan mengatakan, oh berdoa saja ya. Tidak usah diomongi, dia sudah berdoa. Saya hanya berkata, kamu pernah tahu hukum Loa? Selalu menjawab apa? Apa itu hukum Loa? Hukum Loa itu adalah sistemiknya Bapa Yahweh. Coba kamu praktekkan itu. Dan ternyata dia mempraktekkan, saudara-saudara.
Dan apa yang terjadi? 2 hari yang lalu saya baru mendapatkan WA dari orang yang sama. Dia katakan, terima kasih Pak, saat ini suami saya sudah dapat pekerjaan. Dan saya pun sudah mulai bekerja. Walaupun berbeda dengan waktu sebelum ada kekacauan corona ini. Tapi saya katakan ya, sekalipun itu berbeda dan itu sesuatu yang baru, saya hanya menganjurkan jalani saja. Jalani saja, lama-lama nanti kan kamu pandai. Yang namanya pertama ya mesti rodok kangelan sitik, enggak apa-apa. Yang penting kamu jalani, disyukuri, kamu sudah bisa mendapatkan income kembali. Saya bilang begitu. Dan dia katakan terima kasih. Ternyata hukum loa itu hebat. Saya bilang, kamu baru mempraktekkan hal-hal yang kecil. Coba kamu tingkatkan untuk hal-hal yang besar. Dia bilang, baik, saya akan coba lakukan. Saya katakan, lakukan saja. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong. Kemerosotan ekonomi ini, saudara-saudara, tentu orang akan berkata begini, loh saya sudah berdoa kok. Kenapa jadi kacau seperti ini? Maka saya katakan, Anda berdoa siang malam, kalau tidak masuk dalam sistemiknya Bapak Yahweh, enggak mungkin. Karena Bapak Yahweh bikin mujizat itu melalui hukum sistemik yang dia ciptakan sendiri. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Sekarang yang keempat, kurangnya komunikasi. Ingat, suasana sekarang sudah gelap. Kondisi setan sudah mulai meningkatkan kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Dan kurangnya komunikasi yang baik di dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam pertemanan, akan mendatangkan tafsiran-tafsiran yang negatif yang harus kita sikapi dengan sikap yang positif. Hati-hati Bapak Ibu. Kadangkala kalau saudara jarang berkomunikasi, bisa saja setan itu berbicara dengan berkata, dia membencimu. Lalu kita mengeluarkan tafsiran-tafsiran sendiri yang mengakibatkan diri kita ini menjadi curiga kepada orang lain. Yang tentunya kalau sudah kecurigaan itu menjadi semakin tebal, yang terjadi adalah akan timbul kedengkian, kebencian, sakit hati. Sementara setan terus ngompori dari belakang. Dia sudah tidak peduli dengan kamu. Dia sudah begini, hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu saya katakan andalkanlah Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita sekali-kali tidak akan kecewa. Makanya dalam kondisi seperti sekarang, apa yang ada di pikiran saudara? Ya mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir, aku cari utangan di mana ya? Atau saudara berkata, siapa yang bisa dimintain duit? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau saudara mempraktekkan hukum loa, tapi gaya berpikir saudara masih seperti itu, hukum loa itu tidak berlaku bagi saudara. Ingat, Tuhan sudah menunjukkan hukumnya kepada kita. Apalagi kalau seorang pendeta sampai minta-minta. Saya kemarin diberitahu oleh seseorang, saudara-saudara, dan orang ini berkata kepada saya, Pak, saya sudah lama tidak ibadah di gereja itu. Sekarang saya ikutin streaming Pak Lukas. Dan usaha saya saat ini sedang mengalami kekacauan. Tetapi
dari pihak gereja selalu ngirim WA. Kapan kamu ngembaliin perpuluhan? Jadi saya tanya, emang ada seperti itu Pak? Iya, saya dikasih tahu di WA, untuk bulan ini kamu belum mengembalikan perpuluhan. Loh kok aneh? Saya bilang begitu. Bukankah perpuluhan itu adalah merupakan tingkat iman seseorang dan seberapa orang itu mampu? Saya katakan kalau saya tidak pernah mau nagih perpuluhan, tidak. Saya ingin jemaat punya kesadaran sendiri-sendiri. Saya sebagai gembala pun saya tidak akan pernah mau minta kepada siapapun. Karena saya percaya bahwa Bapa Yahweh itu tangannya tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu saudara, percayakan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Bapa Yahweh. Saya bahkan cerita kepada saudara kita, Bapak tahu enggak, di Kehilat kami tidak ada kolektor yang lewat. Kenapa? Karena kalau ada kolektor yang lewat, orang bisa tidak ibadah dengan alasan enggak punya duit. Tapi di sini tidak ada kolektor. Hanya kotak di belakang, Anda punya duit masukin, tidak juga enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan aku tidak punya duit sehingga aku tidak ibadah. Tetapi di sini yang paling penting yang sedang saya sampaikan adalah jangan pernah mengandalkan manusia. Tapi kalau pendeta sudah minta sana, minta sini, dengan alasan ini itu yang nampaknya rohani, saya bilang nggak usah bicara iman. Yang namanya iman, serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Dia sanggup untuk memakai siapa saja untuk memberkati dia. Saudara yang terkasih, yang kelima, apa yang bisa membuat seseorang bisa terguling imannya, yaitu pergaulan dengan orang yang suka nyinyir. Misalnya, saya ambil contoh ya, saudara dekat dengan saya, coba saudara bergaul sama orang nyinyir, lama-lama saudara tidak akan suka dengan saya. Roh itu akan transfer, saudara-saudara. Sampai di sini paham? Jadi hati-hati dalam pergaulan. Kesuksesanmu itu terletak dari gaya pergaulanmu. Kalau pergaulanmu dengan orang-orang yang berenergi negatif, cepat atau lambat, saudara pun akan ketularan. Saya banyak menemukan orang-orang yang seperti itu. Nampaknya dekat dulu, sangat dekat bahkan. Tapi sekarang sudah tidak lagi bisa. Karena apa? Pergaulannya dengan orang-orang yang nyinyir. Dan tentu saja dia diberi masukan-masukan yang nampaknya benar. Tapi ngawur. Jadi hati-hatilah di dalam pergaulan Bapak Ibu. Selama kita tidak berjaga-jaga, kita bisa ngguling. Ingat, saat ini kegelapan sudah menyeruak, sudah mulai menguasai dunia ini. Yang berikutnya, jangan tunda waktu. Ya. Meteraikan keselamatan secepatnya. Mengejar matahari. Ternyata masih punya kesempatan ketika kami menuju ke tempat wisata itu, kami masih punya kesempatan beberapa menit saja untuk menyaksikan indahnya sunset, saudara-saudara, atau matahari terbenam. Sekarang yang digantikan adalah kegelapan malam. Sekalipun gelap, kita tetap bisa melihat keindahan kota.
Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kegelapan seperti apapun, yang indah itu adalah cahayanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan renungkan baik-baik. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi belum mau dimeterai. Ayo, ingat saya sudah memberikan ilustrasi. Waktu dimeterai nama siapa yang tertera, itulah yang akan mengikutimu sampai hari kematian. Enggak tahu akhir-akhir ini Tuhan tanamkan kepada saya untuk saya terus menyampaikan, mumpung masih ada waktu. Ayo, mumpung ada waktu, sebentar lagi gelap seperti saya bayangkan pada waktu mengejar matahari. Waktunya sudah begitu singkat. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kondisi dan keadaan kita? Kenapa kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Maka saya katakan jangan tunda-tunda waktu. Setelah saudara percaya kepada Bapa Yahweh, segera meteraikan. Saya sebetulnya ingin menyampaikan banyak rahasia, tetapi tidak memungkinkan saya cerita di live streaming seperti ini. Tetapi kalau saudara nanti yang dibaptis pembaharuan, saya akan ceritakan banyak rahasia-rahasia kenapa kita harus masuk dalam meterai baptisan pembaharuan. Sekalipun orang mengatakan itu Pak Lukas itu gila. Lawang dulu sudah dibaptis kok dibaptis lagi. Ya, saya dikatakan gila nggak apa-apa. Ya, karena orang yang ngomong itu tidak paham dunia alam supranatural. Kalau saya ngerti alam supranatural itu seperti apa, makanya harus diluruskan agar supaya keselamatannya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya ungkapkan lagi di sini sekali lagi, waktunya sudah sedemikian cepat. Dunia ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, ayo, jikalau yang belum dimeterai, segera meteraikan keselamatanmu secara mutlak di bawah kekuasaan nama Yahweh yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, keindahan itu tetap ada, sekalipun dalam kegelapan. Setelah kami sampai di objek wisata tersebut, kami berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan di situ mulai sudah lihat banyak sekali lampu. Dan di situ kami melihat ke bawah. Dan ternyata di bawah saya itu adalah kota Magelang. Waktu itu ditanya, itu di bawah itu kota apa ya? Itu kota Magelang katanya. Di sebelah mana? Ya itu semua. Wow, luar biasa sekali saudara-saudara. Mengejar matahari, ternyata tetap ada keindahan sekalipun sudah dalam keadaan gelap. Saudaraku yang terkasih, jadi yang namanya keindahan itu akan tetap nampak dalam kegelapan jikalau seseorang itu memperlihatkan cahayanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sama seperti mercusuar. Mercusuar itu adalah satu-satunya penerang yang bisa memberi petunjuk kepada kapal-kapal yang ada di lautan lepas untuk supaya dia bisa merapat dengan baik, tidak menabrak. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai mercusuar dunia, sekalipun kita berada di tengah-tengah kegelapan malam, tetapi kita bisa menjadi petunjuk
Karena kalau saya perhatikan mercusuar itu luar biasa loh, dia ada di pinggir pantai. Kadangkala kalau mercusuar itu ada menjorok ke air, dia harus dihantam ombak yang begitu besar. Tetapi mercusuar itu tetap tegar. Dia tidak goyah sama sekali, bangunannya itu kokoh. Pertanyaannya, apakah benar kita menjadi mercusuar dunia? Saya bersyukur karena yayasan kita sudah resmi dengan nama Mercusuar Pemulihan Indonesia. Tinggal kita tunggu saja sampai seluruh bangunan selesai, baru kita mulai beroperasi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, waktu sangat cepat. Tujuannya adalah apa? Agar manusia tidak punya kesempatan untuk berpikir hal-hal yang negatif atau berpikir hal-hal yang tidak perlu. Coba kalau saudara punya kesibukan, apakah saudara sempat berpikir hal-hal yang buruk? Tentu tidak, saudara-saudara. Makanya Tuhan percepat waktunya. Jadi jangan tunda waktu. Agar supaya kita bisa mengejar impian kita. Jangan sampai kita berpikir hal-hal yang buruk. Dan kenapa sih waktu begitu cepat? Mempercepat waktu karena orang-orang pilihan jangan sampai menderita karena kesulitan. Kondisi saat ini dapat berpotensi untuk mendatangkan murtad secara besar-besaran. Kalau saudara menyaksikan di daerah-daerah lain, sekarang banyak sekali orang dari kepercayaan lain berpindah percaya kepada Yesua. Jangan sampai kita yang sudah percaya malah mengundurkan diri. Ingat saudara, sekarang kita berada di zaman penampian besar-besaran. Jangan sampai kita tertampi dan kita jatuh binasa. Tujuan kita apa sih? Tidak lain adalah saat nanti Mesias itu datang sebagai mempelai pria, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itu tujuan akhir kita, Bapak Ibu. Karena setelah itu terjadi rapture dan kita ketinggalan, ya sudah, keselamatan balik lagi ke Israel. Keselamatan pintu anugerah untuk orang goyim tertutup. Kembali ke keselamatan bangsa Israel. Dan itu pun hanya 144.000 orang dari 12 suku Israel. Oleh karena itu saudara-saudara, saya katakan keindahan tetap ada sekalipun dalam kegelapan. Yaitu apa? Caranya kita bercahaya. Tunjukkan bahwa kita itu berbeda. Amin. Saya akan bacakan 2 ayat sebagai ayat yang terakhir. Matius pasal 5 ayat 14, di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Kota yang di atas gunung, orang yang di bawah bisa melihatnya dengan jelas. Karena kota itu bercahaya. Begitu juga, kalau kita di dalam kegelapan seperti kota Magelang yang saya lihat dari tempat wisata tersebut, saya merasakan, wow, ternyata kota Magelang ini cukup indah juga ya kalau malam-malam dilihat dari atas. Saudara yang terkasih, di dalam kegelapan setiap ada cahaya itu sangat menarik. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya menginjakkan kaki
di Las Vegas, di State Nevada, di Amerika Serikat. Pada saat itu kami pulang malam hari, naik mobil. Jam 12 kalau tidak salah kami pulang. Perjalanan kami sudah 60 kilometer. Tetapi waktu saya menoleh ke belakang, saya lihat cahaya itu begitu indah sekali. Kenapa? Karena dalam kegelapan, setiap ada cahaya itu pasti akan menarik seseorang. Tapi jangan kita lalu pergi ke Las Vegas lalu main-main di sana, saudara. Kita jalan-jalan boleh, asal jangan macam-macam. Karena kalau di sana saudara akan banyak dipancing ya. Saudara, itu makanan di sana itu murah-murah, saudara. Nanti kalau saudara makan dikasih voucher. Dikasih voucher gratis untuk narik jackpot. Nah, kalau sudah narik jackpot kalah kan keluar duit, saudara. Hotelnya pun murah-murah di sana. Itu hanya untuk orang-orang yang suka main judi. Tetapi dari renungan ini, saya bisa katakan bahwa di dalam kegelapan seperti apapun, jikalau kita memancarkan cahaya, kita akan menjadi pusat perhatian. Kalau kita bercahaya dalam cahaya ilahi, akan menjadi pusat perhatian. Perhatian siapa? Perhatian dari Bapa Yahweh. Jadi bercahayalah. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Dari apa yang saya sampaikan di kitab Efesus ini kita menemukan banyak kalimat yang hidup, saudara-saudara. Yaitu apa? Bukan seperti orang bodoh, melainkan orang bijak. Ini kan ada kontradiksi antara bodoh dan bijak. Seraya menebus waktu. Waktunya ditebus yang hilang, saudara. Saya banyak menghilangkan waktu dengan cara yang sia-sia. Apalagi saat dulu saya sekolah. Saya pergunakan bukan untuk belajar, tetapi untuk berfoya-foya. Tetapi sekarang, setelah saya menyadari betapa pentingnya suatu kehidupan, betapa pentingnya keselamatan, maka waktu yang hilang itu saya tebus. Sekarang saya menjadi orang yang maniak belajar, saudara. Saya sangat senang sekali dalam belajar. Sekalipun saya tidak keluar dari kamar sepanjang hari. Paling-paling keluar cuman hanya makan saja. Tetapi saya sangat senang bersukacita. Setidak-tidaknya saya mendapatkan ilmu, saya bagikan untuk saudara, supaya saudara menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik di sana dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Yang membuktikan bahwa kejahatan itu sudah betul-betul merajalela, menguasai alam jagat raya ini. Salah-salah kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bisa guling iman kita. Sekali lagi, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, saat ini ibarat kita mengejar matahari. Paling-paling waktu kita sudah tinggal sedikit, tinggal hitungan menit saja seperti yang saya bayangkan. Bahkan di alam roh kita sudah tinggal hitungan detik saja. Ayo kita sungguh-sungguh keluarkan cahaya kita supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapa Yahweh semakin menyukai kita. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami menjadi semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam anugerah dan kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman enggak? Oh tidak ada, belum ada pengumuman ya. Sebelum kita tutup dalam doa, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa syafaat supaya umat-umat Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka punya semangat menggebu-gebu, cinta mula-mula mereka begitu meledak-ledak. Sekaligus kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Mari saudara kita berdoa dengan bersuara, kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mulai kendor dalam iman. Kita doakan mereka. Bapak Yahweh, sebelum kami pulang dari tempat ini, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami kemerosotan dalam iman mereka. Mereka berada dalam satu posisi yang sangat berbahaya di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saya minta pembelaan-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka ya Bapa, agar supaya mereka memiliki semangat yang meledak-ledak. Kami menyadari bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Dan kami tidak mau kehidupan kekal kami berada dalam api neraka yang kekal selamanya. Oleh karena itu saya doakan, minta pertolongan Roh Kudus. Beri mereka kekuatan cinta yang meledak-ledak ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu betul-betul memiliki semangat yang luar biasa. Dan hidup mereka dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya iman mereka Tuhan tambahkan terus. Sampai Yeshua datang untuk yang kedua kali. Atau sampai mereka dipanggil pulang oleh Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini sebelum anak-anak-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing, kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau elecha. Wihuneka. Amin. Kan yehiratsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Kan yehiratsa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota maupun di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka westerot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata petseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Ibu memberkati. Dikala ku berdoa, terima